Bab 3087. Memasuki kembali hutan. Apa yang kamu katakan mungkin benar, tetapi mungkin ada alasan lain, dan itulah alasan aku akan menguji. Erikin menanggapi kata-kata iblis Fu, dan sosok itu dengan cepat terbang keluar dari hutan. Jika ingin menguasai kapal bintang secara nyata, tendang Ritsun dan buat perjalanan ke galaksi sedikit lebih nyaman di masa depan. Mengambil pulau ini adalah satu-satunya kesempatan dirinya. Sekarang setelah taruhan selesai, hanya tinggal beberapa jam lagi, dan tidak ada cukup waktu untuk bergegas ke daerah pelatihan berikutnya, apalagi memenangkannya. Oleh karena itu, dirinya saat ini berada di jalur Huasan, dan hanya dengan menghancurkan kelompok kultivasi iblis ini adalah solusi. Menemukan kelemahan atau gerbang kehidupan mereka adalah langkah yang sangat penting. Kekuatan lawan berada di atas semua orang, dan mengandalkan kekuatan untuk menghancurkan adalah sebuah fantasi. Hal ini diperlukan untuk menemukan cara yang rumit untuk menangani kura-kura dan binatang agar berhasil. Ketua Sekte, pemimpin kelompok kultivator biasa menerobos lagi, bisakah kita mengambil tindakan? Bagian tengah pulau adalah sebuah bangunan kecil, meskipun tata letaknya sederhana, masih dapat dilihat bahwa itu dibangun sesuai dengan tampilan aula sekte. Pada saat ini, lelaki tua berambut abu-abu itu duduk bersila di aula, mendengar transmisi suara dari bawahannya, membuka matanya, dan mencibir. Anak ini masih belum puas. Dia telah menghancurkan 4 murid kita berturut-turut, dan kekuatannya memang bagus, tetapi hanya tahap awal dari kultivasi yang tidak dapat dilakukan, membalikkan arus. Mata lelaki tua itu dingin. Biarkan dia sendiri dulu, jika dia berani masuk jauh ke dalam pulau, lusinan orang akan pergi ke sana bersama dan menghancurkan orang ini. Baik. Di hutan, beberapa kultivasi iblis menggunakan cara khusus untuk bersembunyi di tanah. Melihat Erikin terbang, mengikuti ketua sekte, dia tidak bergerak sama sekali. Bajingan inilah yang membunuh kakak Sa. Jika bukan karena perintah ketua sekte, aku akan bergegas dan membunuhnya sekarang. Salah satu kultivasi iblis melihat sosok Erikin. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan mengutuknya. Hehe, aku menyarankan kamu untuk jujur. Yang Mulia Galaksi menekan basis kultivasi kami, kecuali untuk ketua sekte dan 2 tetua, basis kultivasi kami serupa. Jika orang itu bisa membunuh kakak kedua Sa, dia juga bisa membunuh kita. Tidak sulit untuk membunuhnya, selama dia menembus inti hutan, kita bisa mengerumuninya. Kultivasi iblis lain tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa orang ini tiba-tiba berhenti bergerak? Beberapa kultivasi iblis sedang mengobrol, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ketika Erikin terbang di atas kepala mereka, dia berhenti. Sudah ketahuan. Mustahil, metode penyembunyian mereka tidak berbeda dengan sekte lain. Jika Erikin dapat mengetahuinya, dia tidak hanya dapat menemukan beberapa orang. Tepat ketika kelima kultivasi iblis bingung, mereka hanya melihat Erikin melambaikan tangannya, dan api suci terbang keluar dari lengan bajunya dan menyapu ke tanah. Tujuannya adalah radius 1 mil ini. Bajingan ini tidak menemukanku, tetapi memilih tempat acak untuk dibakar. Merasakan panasnya api yang mengamuk, beberapa kultivasi iblis dengan cepat menyadari bahwa mereka semua dikutuk. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mengoperasikan ilmu sihir, sehingga mereka tidak terbakar oleh api suci. Semuanya, hati-hati. Jangan lupa bahwa saudara Sa dan yang lainnya ditemukan sebelumnya. Anak inilah yang melakukan pergantian panas dan dingin, yang menyebabkan cacat di ilmu sihir. Salah satunya sudah cukup tua, dan kata-katanya juga dewasa dan bijaksana. Kultivasi iblis semua mengangguk dan mengingat ini. Erikin licik, mereka benar-benar harus berhati-hati.
Di udara, area mil ini diselimuti lautan api suci, dan Eric Kin juga bijaksana. Sebelumnya, ketika dirinya menghadapi keempat kultivasi iblis, meskipun tidak terluka parah, mereka agak terkontaminasi api suci, dan bahkan terluka ringan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan tertutup, mereka dapat menahan sebagian dari nyala api suci, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Apalagi, mereka kemudian dipaksa keluar olehku dengan pedang spiritual. Jelas, jika pedang spiritualku jatuh, mereka juga akan rusak. Mereka tidak bersembunyi di kehampaan, mereka hanya tidak tahu lokasi tepatnya. Kalau begitu mari kita bakar dulu dan lihat apa yang ditakuti orang-orang ini. Eric Kin mencibir, dan dia bertarung dengan kultivasi iblis ini. Di daerah seperti ini, dirinya sudah merasakan bahaya, yang berarti dalam 1 mil, pasti ada kultivasi iblis yang tidak terlihat. Maka percobaan tidak akan sia-sia. Apa yang dilakukan bajingan ini? 1 batang dupa telah habis, dan 5 kultivasi iblis yang berada dalam nyala api yang menyala-nyala menjadi sedikit merah, semuanya dengan ekspresi tertekan di wajah mereka. Seperti dugaan Eric Kin, mustahil bagi mereka untuk benar-benar mengisolasi nafas api suci, yang setara dengan dimasak perlahan di atas api kecil, dan kulit mereka sedikit retak. Namun, Eric Kin tidak bisa membakar mereka sampai mati seperti ini, apa yang dia coba lakukan. Hati-hati, orang ini mengangkat tangannya, dia mungkin harus menggunakan energi es lagi. Jangan khawatir, kami siap dan tidak akan diekspos kali ini. Beberapa orang tampak serius, berpikir bahwa Eric Kin akan mengulangi trik yang sama. Akibatnya, yang membuat mereka terdiam adalah Eric Kin mengangkat lengannya dan benar-benar memanggil guntur yang tak terhitung jumlahnya. Guntur menari-nari liar di langit. Ledakan. 1 demi 1 guntur, seperti hujan lebat, turun dengan lebat dalam jarak 1 mil. Secara alami, ini juga termasuk di mana kultivasi iblis ini bersembunyi. Sialan, apa yang dilakukan bajingan ini? Api suci belum padam, dan guntur datang lagi. Kultivator ini bahkan lebih menyedihkan. Beberapa kulit yang sudah disangrai api suci retak-retak, namun sayang disambar petir, menggigil dan berdarah. Tunggu, kami tidak akan keluar. Eric Kin juga memiliki keterbatasan Reiki, mereka tidak percaya, Eric Kin menggunakan teknik api suci, dan sekarang ada jurus guntur yang tidak lemah. Selanjutnya, ketika Eric Kin lelah dan merasa tidak efektif, dia secara alami akan pergi. Meskipun, ide-ide kultivasi iblis ini indah tetapi kenyataannya kejam. Yang membuat mereka hampir berdarah adalah Eric Kin tidak punya tenaga untuk merapal ilmu sihir ketiga, tapi tangannya yang lain mengeluarkan banyak pil racun dari tas penyimpanan. Pil racun itu hancur dan berubah menjadi kabut-kabut beracun. Dan racunnya seperti aliran air, memercik ke tanah. Meskipun ilmu sihir mereka dapat memblokir banyak cara, itu akan memanas ketika dipanggang dengan api, dan akan sakit jika disambar petir. Tentu saja, itu juga bisa diracuni. Apakah bajingan ini tidak tahu bahwa api suci akan membuat racunnya kurang efektif? Dia pasti tahu, tapi dia ingin membuat kita lebih jijik. 5 kultivasi iblis ini menjadi gila. Dipanggang dan disambar petir lagi, dan sekarang mereka diberi makan racun. Apa yang kamu coba lakukan? Dia telah mengancam akan membunuh kultivator Eric Kin sebelumnya, tetapi sekarang hanya ada satu harapan yang tersisa di benaknya, yaitu, kakak tertua, ayo cepat pergi. Alhasil, Eric Kin tidak mau pergi, malah setelah membuang pil racun dalam jumlah besar, ia memanggil sekawanan Sky Eater. Melihat padat, jutaan Sky Eater melahap ke tanah, 5 kultivator akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sial, setelah begitu banyak Sky Eater menggerogoti, bahkan jika aku tidak terlihat, kulitku sudah robek,
dan Sky Eater langsung masuk ke tubuhku, dan tubuhku juga dimakan oleh cacing. Ketua Sekte, tolong, aku akan mengungkapkan sosokku. Sebagai kepala kultivasi iblis, dia mau tak mau melakukan transmisi suara kepada lelaki tua berambut abu-abu, menjelaskan situasinya secara mendetail. Bersambung.